Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Kita masih bisa bernapas, menjalani aktivitas sehari-hari dan menikmati berbagai kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah ada, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang sedang menyimak ini selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, serta kemudahan dalam menjalani hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin sering kita abaikan, tapi sebenarnya punya manfaat luar biasa. Amalan sebelum tidur. Tidur itu, teman-teman, bukan cuma soal istirahat fisik dan mental. Dalam Islam, tidur bisa menjadi momen untuk mendapatkan pahala, asalkan kita melakukannya sesuai ajaran Rasulullah SAW. Jadi, daripada tidur begitu saja, kenapa nggak sekalian kita isi dengan amalan-amalan ringan tapi pahalanya besar. Nah, amalan-amalan ini juga bukan cuman bermanfaat untuk akhirat, tapi bisa bikin hati tenang dan tidur lebih nyenyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada putrinya Fatimah Az-Zahra tentang amalan sebelum tidur. Nasihat ini bukan hanya relevan untuk Fatimah, tapi juga untuk kita semua. Ada 5 amalan yang beliau ajarkan, dan saya akan bahas satu persatu dengan detail biar kita semua paham dan bisa langsung praktikkan. Yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Amalan pertama ini kelihatannya sederhana, tapi jangan remehkan pahalanya. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum tidur punya keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu setara dengan menghatamkan Al-Quran. Bayangkan teman-teman, kita nggak perlu waktu berjam-jam untuk khatam Al-Quran, cukup baca surat pendek ini 3 kali saja sebelum tidur. Surat Al-Ikhlas, seperti yang kita tahu, adalah inti dari tauhid. Surat ini menegaskan keesaan Allah dan menjauhkan kita dari keyakinan yang menyimpang. Selain itu, membaca surat Al-Ikhlas juga bisa menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan sepanjang hari. Jadi, sebelum tidur, sempatkan waktu sebentar untuk membaca surat ini. Nggak butuh waktu lama, tapi pahalanya besar banget. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Amalan berikutnya adalah membaca sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, dengan memperbanyak sholawat sebelum tidur, kita nggak cuman mendapatkan keberkahan, tapi juga jaminan syafaat di hari kiamat. Sholawat ini juga jadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada beliau, tentu kita ingin menunjukkan rasa cinta itu dengan cara yang beliau ajarkan. Jadi, sebelum tidur, coba luangkan waktu untuk bersolawat. Bacanya juga nggak sulit seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca istighfar. Istighfar adalah salah satu zikir yang punya makna mendalam. Dengan istighfar, kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meskipun beliau adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga, tetap rutin membaca istighfar setiap harinya. Sebelum tidur, cobalah untuk membaca istighfar minimal 10 kali. Istighfar ini bisa menjadi sarana untuk membersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sadar sepanjang hari. Dengan begitu, tidur kita jadi lebih tenang, karena hati kita sudah dibersihkan dari noda-noda dosa. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan Fatimah Az-Zahra untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah,
dan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali sebelum tidur. Bacaan ini dikenal dengan nama tasbih Fatimah. Keutamaannya luar biasa, teman-teman. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang rutin membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi, meskipun kita belum punya kesempatan untuk pergi ke tanah suci, kita tetap bisa mendapatkan pahalanya dengan amalan sederhana ini. Selain itu, bacaan ini juga membantu menenangkan hati dan pikiran sebelum tidur. Zikir ini seperti penutup hari yang sempurna, membuat kita lebih dekat kepada Allah dan lebih siap menghadapi hari esok. Yang kelima, membaca Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya. Amalan terakhir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surat Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya kepada kaum muslimin, terutama mereka yang sudah meninggal. Ini adalah bentuk doa dan sedekah yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mungkin ada keluarga, teman, atau kerabat yang sudah berpulang. Dengan membaca Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya, kita ikut mendoakan mereka agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Selain itu, amalan ini juga mengajarkan kita untuk selalu peduli dan mengingat orang-orang yang kita sayangi, meskipun mereka sudah tidak lagi bersama kita. Jadi, teman-teman, 5 amalan ini sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk dilakukan, tapi manfaatnya sangat besar. Selain membuat tidur kita lebih berkualitas, amalan-amalan ini juga menjadi bekal pahala untuk akhirat. Saya ajak kalian semua untuk mulai membiasakan diri dengan amalan-amalan ini. Nggak perlu langsung semuanya sekaligus, pelan-pelan aja. Yang penting, kita niatkan untuk terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Kalau kalian sudah paham, yuk tulis qabiltu di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.